Apakah Anda termasuk salah satu yang ingin mendapatkan ataupun merubah penampilan Anda agar gigi ataupun susunan gigi Anda menjadi lebih menarik dan lebih cantik lagi? Nah, jika Anda memang tertarik, patut rasanya menyaksikan perbincangan di Coffee Break ini bersama saya Asi Mohtar. Kita akan membahas mengenai antara tren dan manfaat veneer. Nah, telah hadir bersama Asi di studio ini ada Dokter Gigi Sabai Asmara Gria. Hai, selamat pagi Dokter Sabai. Sudah lama nggak ketemu ya. Ini karena teman lama jadinya begini ya. Oke, dan juga di sebelah saya ada Mbak Cindy Claudia Harahap. Selamat datang di Coffee Break Mbak Cindy. Sama-sama, thank you. Diundang sini juga senang banget. Iya, Asi juga senang banget nih langsung melihat penampilan Mbak Cindy tuh langsung berpikir, oke, habis ini langsung harus ada yang dibenerin giginya ya. Sebelum nanti akhirnya kita ngobrol-ngobrol sama Mbak Cindy, aku mau tanya-tanya dulu nih ke dokter, nggak apa-apa ya. Dok, ini kan tadi disampaikan ada beberapa istilah mengenai veneer, ada juga gigi kelinci. Tapi sebenarnya itu kan dua hal yang berbeda ya. Nah, untuk veneer terlebih dahulu itu sebenarnya apa sih, Dok? Veneer itu adalah suatu lapisan tipis yang diletakkan di permukaan gigi. Oke. Jadi contohnya kalau dibayangkan mungkin agak susah gitu ya. Jadi bisa dibayangkan misalnya kayak kuku palsu ditempatkan di kuku atau misalnya semacam kontak lens yang ditaruh di mata. Nah, ini ditaruh di gigi. Nah, berarti ini wujudnya tuh seperti apa? Maksudnya lapisannya gel kah atau gimana tuh? Jadi veneer itu ada dua macam, ada dengan dari bahan composite resin dan ada dari bahan porselen. Kalau misalnya dari composite resin itu dia bahannya dikeraskan, itu dilakukan oleh dokter giginya sendiri. Kemudian kalau misalnya dari porselen itu dia keras. Oh gitu. Dibuat di laboratorium. Ini sebenarnya alasannya kenapa sih? Sekarang ini trennya memakai veneer tuh enggak, jadi gini, kalau misalnya zaman dulu itu pasien datang menggunakan veneer itu untuk kepentingan medis. Ya. Jadi misalnya giginya patah atau ada karies yang besar gitu, atau misalnya giginya dia berubah warna karena tetrasiklin. Nah, itu digunakan, kita gunakan veneer untuk menutupi atau memperbaiki semua itu gitu. Cuman kalau sekarang ini pasien datang lebih untuk kebutuhan estetik gitu. Jadi misalnya dia tidak bermasalah pun, dia ingin giginya dibentuk agar lebih indah. Oke, jadi sebenarnya ini sudah ada dari dulu. Betul. Cuman sekarang ini trennya adalah lebih ke estetik. Tapi tetap manfaatnya dari sisi kesehatan pun masih tetap ada begitu. Betul. Ya. Oke, walaupun nggak kropos, walaupun tidak ada masalah, itu tidak masalah ya, Dok ya? Iya, nggak masalah. Ya, karena balik lagi tadi untuk estetika. Nah, kalau Mbak Cindy ini pertimbangannya apa? Akhirnya memutuskan mau di veneer juga giginya. Kalau saya memang pertama, gigi saya memang rada berantakan tadinya memang. Rada berantakan. Terus kedua karena saya memang punya bad habit, saya ngerokok dan saya minum teh, kopi. Jadi gigi saya memang warnanya jadi jelek gitu. Malah banyak kadang-kadang ada stain-stain yang memang susah hilang kan. Nah, jadi pertimbangan saya kalau pakai veneer, nah itu kira-kira bisa tahan 10 tahun, nggak akan stain ya, Dok ya. Nah, jadi kena kopi nggak apa-apa, kena rokok nggak apa-apa gitu. Jadi ya jadi saya pikir udah deh mendingan saya di veneer aja gitu kan. Selain juga memang jadi keren kan, lebih putih giginya. Ada jelas sekali signifikan perbedaannya. Pertanyaan berikutnya adalah rasanya apa sih perbedaan sebelum di veneer dan juga setelah di veneer, tapi nanti dijawabnya di hold dulu karena kita harus jeda sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana karena selain berikut ini kami akan kembali melakukan pembahasan mengenai antara tren dan manfaat veneer. Kembali di Coffee Break dan kami masih membahas mengenai antara tren dan manfaat veneer. Tadi sebelum jeda, saya sempat bertanya nih kepada Mbak Cindy, ada nggak sih yang dirasa berbeda gitu ketika katakanlah mengatup bibirnya ya. Biasanya kalau kita pakai behel kan bibirnya pasti bentuknya ada yang berubah gitu. Nah, ini kalau di setelah di veneer, ada nggak perbedaan itu, Mbak? Yang jelas sih aku jadi selfie-an mulu. Yang tadinya selfie sehari 100 kali jadi 200 kali lah. Lebih banyak lagi gitu ya. Pokoknya kalau ya lebih pede pertama. Cuman kalau secara ininya sih yang aneh cuman ada rasa-rasa nggak biasa aja. Bukan nggak nyaman sih nyaman-nyaman aja. Tidak biasa karena baru baru gitu kan. Jadi merasa kayak gigi aku tuh perasaan lebih tonggos. Mungkin karena
ada ditempatkan di bagian bawahnya. Oke. Mau tidak mau kayak ada lebih berasa lebih tebal gitu ya. Terus kalau nggak salah ini juga ada yang perlu diperhatikan ya, kayak perawatannya, terus makan dan minuman juga harus lebih dijaga. Ini gimana, Dok? Yang pasti kalau misalnya udah pasang vinir, kita harus selalu menjaga makanan karena itu penting banget karena untuk menghindari vinirnya itu pecah. Oke, berarti makanan seperti apa? Makanan yang keras-keras yang pasti nggak boleh. Nah, kalau misalnya kurang nggak setajam gigi biasa ya? Iya, betul. Motongnya nggak. Jadi kalau yang sifatnya mengoyak-ngoyak tuh mendingan jangan dihindarin deh. Mungkin kalau daging gimana, Dok? Yang kayak apel gitu ya, atau jagung kayak gitu tuh. Nah, itu ada susah. Jadi mendingan kayak kalau misalnya apel gitu kita potong kecil-kecil dulu baru kita kunyah pakai gigi belakang. Jadi makannya juga makan cantik ya. Itu nggak bisa. Makan cantik ya. Jagung juga gitu berarti ya? Iya, nggak bisa begitu. Terus gitu tadi makanan ya, Dok. Kalau terus minuman gimana? Kalau minuman sebetulnya gini, untuk kopi, teh, dan wine itu sebetulnya nggak masalah. Maksudnya dia tidak meninggalkan stain apa-apa, tapi memang untuk efek jangka panjangnya gitu. Kalau misalnya emang kita ingin mempertahankan vinir untuk dipakai lebih lama, ya sebaiknya dihindari gitu. Karena ini maksudnya untuk efek jangka panjangnya aja sih gitu. Kalau misalnya emang mau pakai lebih panjang ya berarti minumannya agak jaga aja gitu. Memang durasi panjang normalnya itu berapa? Bisa sampai 6-7 tahunan. 6-7 tahun. Gitu. Tapi ya pasti kan warnanya gitu kan pasti agak buram ya, sedikit gitu. Jadi kalau misalnya emang tapi pasien masih merasa nyaman-nyaman aja sih nggak masalah diteruskan gitu. Tapi kalau misalnya emang kayaknya warnanya udah berubah sekali ya silahkan diganti. Berarti ketika nanti tahu ini vinir waktu diganti dilihat dari perubahan warna ya, bukan karena ada perubahan bentuk. Oh itu kalau perubahan bentuk sih enggak, cuman mungkin ada yang pecah, ada yang gompel, bisa pecah, betul, bisa robek. Betul, sama seperti vinir. Tapi ini tidak menakutkan ya, Dok? Oh enggak kok. Perawatannya berapa lama? Perawatan sih saya sarankan 3 bulan sekali untuk kembali dicek di dokter gigi gitu karena ntar vinirnya akan dipoles kembali gitu terus kita lihat apakah ada yang mengganjal atau tidak gitu karena kalau misalnya dia mengganjal harus diangkat ganjalannya gitu karena kalau tidak dia lama-lama bisa pecah. Oke. Mbak Cindy kalau sikat gigi aman-aman aja kan berarti? Aku sih normal aja. Nggak ada harus yang lebih hati-hati atau apa gitu enggak ya? Justru lebih enak aja gitu. Perasaan gigiku jadi lebih gede. Apa karena itu hanya perasaan gue? Pokoknya nggak tahu deh, aku seneng aja gitu. Jadi benar-benar semenjak pasang vinir tuh bener-bener ngaca mulu, selfie mulu gitu karena I'm so happy with my new teeth ini bagus banget gitu. Nyengir terus ya. Tapi ini kan hanya vinir saja kan, Mbak Cindy, tidak dirubah bentuk sama sekali kan? Ada yang dibenerin dikit. Jadi gigiku memang depannya ada yang rada miring gitu. Nah ini kan banyak juga ya kalangan selebritis sekarang tidak hanya melakukan vinir tapi juga ada istilah trennya itu gigi kelinci gitu kan. Ada bisa mengecilkan rahang, meneruskan wajah. Itu benar tidak sih, Dok? Betul, itu sangat betul. Jadi emang vinir itu memiliki efek yang sangat bagus gitu. Dia bisa meneruskan wajah atau bisa wajah terlihat sangat muda gitu. Cuman perlu diingat bahwa tidak semua wajah itu cocok dengan gigi kelinci. Gitu. Kalau begitu wajah seperti apa yang cocok dengan gigi kelinci? Wajah seperti saya gimana kan agak pipi cabi, rahang besar. Ini banyak banget harus benerin makasih. Sebaiknya sih jangan ya Mbak Eki ya. Biasanya kalau misalnya yang cocok dengan gigi kelinci itu sih biasanya kalau misalnya wajahnya emang udah kecil gitu, mungil gitu. Nah itu emang akan sangat cantik dengan menggunakan gigi kelinci gitu. Cuman kalau wajahnya bulat gitu saya sih tidak menyarankan ya gitu. Nah kadang-kadang ada pasien yang emang ngotot, saya pokoknya mau gigi kelinci. Ya itu nah makanya pas saat konsultasi kita buat mock-up-nya dulu seperti daminya lah ya gitu. Jadi nanti dia bisa melihat sendiri gitu, oh ternyata memang benar tidak cocok gitu. Tapi berarti ketika kita melakukan vinir terus kita juga request ingin gigi kelinci kalau wajahnya cocok itu bisa langsung bersamaan. Ya gitu. Boleh, nggak masalah gitu. Masalah ya. Emang kita lihat, maksudnya kalau misalnya emang kita lihat kayak ini wajahnya emang cocok gitu gigi kelinci, oke nggak masalah. Oke, nah kita tahu vinir sudah, terus gigi kelinci. Gigi kelinci bentuknya hanya 2 saja ya, benar-benar seperti gigi kelinci. Iya, jadi maksudnya yang
dua depan agak lebih panjang sedikit dibandingkan yang belakang. Oke, baiklah. Kemudian dulu kita juga mendengar istilah bleaching. Betul. Nah, itu apa sih bleaching itu, bedanya dengan veneer tuh apa? Apakah mereka sama saja fungsinya, perawatannya dan treatmentnya juga? Nanti akan dibahas lebih lanjut di Coffee Break. Tetap Proses pemutihan gigi menggunakan bahan-bahan tertentu sering dilakukan. Namun beberapa bahan alami bisa digunakan untuk memutihkan gigi Anda. Berikut 5 makanan yang memutihkan gigi secara alami. 1. Permen karet dengan xilitol. Xilitol adalah pemanis alami yang mencegah plak dan menetralisir keasaman mulut. 2. Jeruk dan nanas. Membantu memproduksi air liur lebih banyak yang membantu membersihkan gigi secara alami. 3. Keju dan yogurt. Mengandung laktik asid yang berfungsi melindungi gigi. Sedangkan keju mampu melindungi gigi dari kebusukan, serta mengandung kalsium dan fosfor yang berguna dalam pembentukan enamel gigi. Strawberry, yang memproduksi enzim malic acid yang membantu memutihkan gigi. Buah-buahan dan sayuran renyah, seperti apel, wortel, dan seledri. Menggigit dan mengunyahnya membantu membersihkan plak dan meningkatkan produksi air liur yang baik untuk kesehatan mulut. Oke, jadi tambah penasaran ini sebenarnya apa yang dimaksud dengan bleaching. Langsung tanya aja deh ke Dokter Sabay, apa sih dok bleaching di gigi ini? Kalau bleaching itu kita menggunakan bahan pemutih istilahnya ya. Bahan pemutih yang mengandung hidrogen peroksida. Kemudian kita memasukkan bahan bleaching itu dengan menggunakan semacam sinar lah gitu. Oke, nah berarti kalau misalnya bleaching itu durasi bertahannya berapa lama? Kalau misalnya durasi bertahannya itu tergantung masing-masing pasien. Karena jujur aja kalau misalnya bleaching itu cepet banget gitu. Kalau misalnya kayak, makanya saya tanya dulu ke pasien, ngerokok nggak atau suka minum kopi nggak? Kalau misalnya dia menjawab ya, saya tidak menyarankan untuk, karena paling bertahannya paling cuma sebulan maksimal. Gitu. Sayang kan, makanya karena biaya kan lumayan gitu. Dan kalau bertahannya cuma sebentar kan sayang. Cuman kalau pasien yang emang benar-benar jarang minum kopi dan dia tidak merokok, itu bisa sampai setahunan lah. Oh gitu. Dan untuk yang memang ingin sering melakukan bleaching, itu masuk kategori aman atau ada efek sampingnya nggak? Saya sih tidak menyarankan ya, karena maksudnya hidrogen peroksida itu lumayan keras untuk gigi, jadi memang bisa membuat gigi itu menjadi lebih ngilu, lebih rapuh gitu. Jadi saya tidak kalau misalnya emang ingin sering, saya bilang mendingan veneer aja gitu, karena kan bertahannya lebih lama gitu. Dan kalau misalnya veneer, kondisi gigi aslinya tidak akan ada perubahan ya? Tidak ngilu dan tidak sebagainya. Kalau misalnya veneer mungkin ada ngilunya sedikit pas awal, karena kan ada yang diambil bagian depannya, itu ada yang diambil sedikit gitu. Jadi mungkin untuk beberapa hari ada rasa ngilu, tapi setelah itu hilang. Oke, langsung ke Mbak Claudia. Bener Mbak ya? Nah, untuk pertama kali dipakai itu rasanya? Justru kalau kan sebelum dipasang veneernya itu reparasi. Nah, reparasi itu kayak semacam dikikir ya. Jadi supaya lapisan depan itu dikikir lah, diambil. Nah, itu abis digituin ngilu. Tapi begitu udah dipasang veneernya, justru kalau saya lebih nyaman giginya, lebih enak, kayak semacam terlindungi. Iya, gitu, malahan gitu. Betul. Jadi kayak dipakein shield lah gitu, malah lebih enak. Jadi sebetulnya emang kelebihannya veneer di situ sih, gigi emang agak terlindungi gitu kan, karena jadi untuk gigi menjadi lubang atau apa sih terhindari dengan veneer ini. Nah, perawatannya gimana? Apakah kita memang harus rutin, seperti tadi disampaikan beberapa bulan sekali, dan ketika perawatan itu apa yang dilakukan? Scaling juga atau gimana? Iya betul, kita bersihkan semuanya, kita poles, kita lihat apakah ada kekurangan atau enggak, ada yang mengganjal atau tidak gitu. Kemudian kalau misalnya perawatan di rumah sendiri, ya paling seperti gigi biasa aja sih, sikat gigi minimal 2 kali sehari gitu, terus flossing, jangan lupa. Berarti pakai mouthwash gitu juga tetap terus? Iya, nggak masalah. Sama menjaga makanan tentunya. Menjaga makanan yang keras-keras. Itu yang paling penting. Yang keras-keras itu yang suka langsung jangan digigit. Sayang-sayang ya, dipotong kecil-kecil baru makan cantik. Benar sekali. Kalau tips dari Mbak Cindy untuk pemirsa Coffee Break yang ingin tergugah juga ingin melakukan veneer untuk kecantikan, gimana? Kalau saya sih sarannya, kalau memang kepengen giginya lebih putih, lebih kece lah gitu ya, daripada di bleach ya mendingan di veneer gitu. Karena saya juga dulu pernah di bleach ya, seperti kata Dokter Sabay tadi, doesn't last long gitu, bener-bener cuma sebulan udah
warnanya gitu lagi. Terus kalau udah dipasang vinir, ya itu tadi kita makan cantik lah gitu. Jadi jangan lagi yang kotak gitu. Kalau bisa semua pokoknya serba cantik. Kalau mungkin dulu makan steak juga potongannya gede-gede, ini lebih kecil lah gitu. Karena ini ada juga biaya yang dikeluarkan ya. Iya. Lupa biaya. Ya kan, berapa sih? Kenapa dong ya, pemirsa kan juga pengen tahu range-nya aja deh kira-kira. Satu gigi itu 5 juta. Nah, tergantung berapa giginya. Pokoknya kira-kira range-nya segitu. Iya, kira-kira segitu. Oke, tips dari Dokter Sabang. Kalau ingin melakukan veneer atau juga memasang gigi kelinci dan perawatan gigi menjadi lebih sehat lagi, silahkan. Tips untuk kalau misalnya ingin melakukan veneer sih yang pasti semua bad habit dihilangkan dulu gitu kan. Seperti yang tadi makan makanan keras apa segala macam harus bisa berkomitmen untuk dihilangkan gitu. Terus kemudian perlu diketahui terlebih dahulu apakah dia memiliki bruxism atau tidak. Bruxism itu adalah pada saat malam mau tidur dia kretek-kretekin gigi gitu. Karena itu udah pasti pecah. Itu suamiku begitu tuh. Jangan pakai kalau malam. Oh gitu ya. Oke, dokter giginya nanti kalau kayak gitu. Karena datang pasti akan lebih sering ya. Iya, pasti. Karena maksudnya jadi sebelum pasang sih pasti saya tanya dulu ada kebiasaan buruk nggak, ada bad habit nggak gitu. Karena sebaiknya sih kalau misalnya memang ada, ya bisa sih kita hindari dengan menggunakan mouth guard gitu. Jadi malam-malam pas tidur kita bikin mouth guard lagi. Jadi dia tidak mengenai veneernya gitu. Terima kasih banyak atas kehadirannya Mbak Cindy, Dokter Sabay. Kita udah asik nih ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih juga pemirsa. Ini waktunya saya si Mohtar pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan Coffee Break dan kita akan bertemu kembali di hari yang berikutnya. Bye.